mewakili ya, saya tahu. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosial bersama menuju pelayaran yang aman segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Pitung Panua, yang terhormat Bapak Kapolsek Urban Pitung Panua atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ramil 140610 Pitung Panua Kera, yang kami hormati Bapak Komandan Pos Polairut Pelabuhan Penyeberangan Bangsalae Siwa, yang kami hormati Bapak Korsatpol BPTD Penyeberangan Siwa, yang terhormat Ibu Kepala Balai Besar Kekarantinaan Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Siwa, yang terhormat Ibu Kepala SDN 181 dan 182 Bulete, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Perusahaan Pelayaran di Wilayah Kerja Pelabuhan Siwa, yang teristimewa Bapak narasumber kita pada pagi hari ini yang kami hormati, serta seluruh peserta sosialisasi keselamatan pelayaran yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat kepada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Badan tegak, umurnya tua. Bawa barang bukan lapang. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Baik yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Kamit dan staf. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo yang mewakili, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo yang mewakili,
181 dan Kepala SD 182, Kepala Bank Syariah Indonesia, KTP SK, kemudian PT Beli Putra, PT ASDP, PT Akta Trans Mandiri dan Paguyuban Nelayan Kecamatan Pulau Padua. Kami berharap dengan sosialisasi ini mungkin dapat meningkatkan kesadaran kita semua dalam melakukan pelayaran. Kemudian mengapa saya undang dari sekolah SD? Jadi maksud kami supaya bapak dan ibu pengajar bisa menjadi yang lidah kami untuk menyampaikan ke anak muridnya yang mungkin orang tuanya adalah bekerja sebagai nelayan. Bagaimana pentingnya untuk menjaga keselamatan pelayaran, karena saya punya pengalaman dulu di tahun 2017 H-2 Lebaran di Makassar, itu terjadi kecelakaan pelayaran dan ada kurang lebih 13 orang yang meninggal. Apa sebabnya itu? Karena ketidaktahuannya atau kurang kesadarannya untuk melakukan pelayaran itu yang harusnya mungkin dia memakai baju penolong atau jaket seperti yang kita lihat di samping ini. Dan ini alhamdulillah juga sebagai bantuan dari perusahaan pelayaran dan PT BSI untuk bisa disampaikan kepada bapak-bapak nelayan. Dan itu juga harapan kami untuk bapak dan ibu pengajar supaya bisa menyampaikan ke anak muridnya pentingnya untuk berlayar dengan aman dan selamat. Kemudian juga untuk bapak dan ibu nelayan atau perusahaan pelayaran, pentingnya alat komunikasi itu antara itu saya punya pengalaman di waktu itu. Waktu saya ke Selayar itu tiba-tiba mesin pengemudi itu putus sekali dan tidak ada radio di situ. Jadi hampir setiap hari kita terlalu di dalam kapal karena tidak ada radionya kapal itu. Jadi di sini mungkin nanti disampaikan sama narasumber dan kami juga berharap adanya interaksi bapak dengan ibu dengan narasumber untuk seperti apa yang harus disiapkan dalam mengadakan pelayaran itu dan bagaimana kita selamat sampai di tujuan atau pulang kembali ke rumah masing-masing. Ingat, di rumah ada yang menunggu, jadi jangan gegabah dalam pelayaran. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara sosialisasi ini kami nyatakan kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kampus. Selamat datang, Bu. Selanjutnya, tibalah kita pada acara inti hari ini, yaitu penyampaian materi sosialisasi keselamatan pelayaran, di mana akan dibagi dua sesi. Sesi pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Arif Zainal SE, Kasih Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal dari Kantor Kesehatan. Ini ada juga di langkah-langkahnya, kita buat akun dulu. Ini rata-rata sekarang ini produk untuk sertifikat kapal itu melalui
komunikasi secara online sesuai kebijakan di pimpinan di pusat. Lanjut. Diambil menjadi evaluasi kecil. Lanjut. Untuk pengukuhan per endorsement atau pengukuhan. Bagaimana penanganan dan pencegahan terhadap kecelakaan laut yang sudah diterapkan? Terima kasih. Pertanyaannya apa ya? Bagaimana apa tadi langkah-langkah pencegahan kecelakaan laut yang sudah dilaksanakan ya? Kalau untuk di KSOP Makassar sendiri, pimpinan itu sudah banyak melaksanakan program-program. Kita mulai dari mengedukasi sampai tindakan yang langsung di lapangan. Kalau untuk mengedukasi di KSOP Makassar ada namanya program Syahdu, Syahbandar Mengedukasi. Jadi tim pegawai KSOP Makassar sesuai kompetensi masing-masing itu menggunakan fasilitas yang ada, itu datang menggunakan kapal-kapal patroli itu mengunjungi kapal-kapal yang sedang berlabuh, baik kapal nelayan, kapal kayu ataupun kapal besi yang sedang berlabuh di perairan, itu naik ke kapal mengedukasi, menjelaskan tentang selamatnya kapal. Untuk program-program lainnya kita adakan semacam sosialisasi seperti ini, tapi ini kan terbatas sesuai anggaran di IPA, jadi mungkin agak terbatas pelaksanaannya. Mungkin dalam setahun bisa paling 2 kali paling banyak. Kemudian untuk langkah-langkah lainnya itu melalui pembagian life jacket, alat-alat keselamatan, bekerja sama dengan stakeholder, dengan BUMN yang ada di pelabuhan, seperti itu Pak, barangkali antara lainnya. Iya, terima kasih. Saya tambahkan dari pertanyaan Pak Muhammad tadi, apa langkah kita untuk mencegah terjadinya kecelakaan? Ini salah satunya adalah sosialisasi untuk kita bersama-sama menggunakan bahwa bagaimana pentingnya kita dalam berlayar yang aman dan selamat. Kemudian ada di samping kanan kami ada life jacket yang mungkin insya Allah kita bagikan walaupun hanya satu pertanyaan nantinya berlayar itu membuktikan bahwa pengalaman kami yang di Makassar itu life jacket itu biasa disimpan di rumah karena katanya itu pamali kalau dibawa ke laut. Itu katanya minta untuk kecelakaan. Padahal kalau tidak ada itu, jadi celaka betul kita. Itulah bukti dari kita untuk mensosialisasikan atau bapak dari sekolah-sekolah supaya bisa mengedukasi anak-anak muridnya melalui lisan beliau. Nah, itulah maksud kami supaya bisa kita panjang lagi mengenai kalau misalnya kita sendiri yang melaksanakan kayaknya agak sulit. Karena kita mengundang beliau-beliau. Terima kasih. Masih menjanggal dia ketika ini itu yang keterlibatannya dari pihak SD, sekolah SD. Kami sangat apresiasi ini Syahbandar Siwa penyelenggara pelabuhan Siwa dalam melaksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran ini dan melibatkan dari tingkat SD ya, SD sampai 18 tadi ada kami sangat apresiasi sekali karena ini satu langkah kami untuk memulai sosialisasi terhadap anak-anak di usia dini. Jadi diharapkan dengan sosialisasi lebih awal ke anak-anak usia dini lebih memudahkan nantinya karena mungkin nanti lewat bahasa anak-anak ini tersentuh orang tuanya. Selanjutnya Bapak Sirajudin dari Siwa. Artinya
jelas, karena sosialisasi itu harus menyentuh semua lapisan masyarakat, jadi bukan hanya yang pelakunya yang nelayan ini, tapi juga keluarganya. Dengan keluarganya tersosialisasi, dia bisa lebih tersentuh nanti para nelayan-nelayan, notabene kepala keluarga ini tersentuh bila anaknya yang menyinggung hal itu tentang keselamatan pelayaran yang dia dapat dari pihak sekolah yang mengikuti sosialisasi ini. Dari cara gambaran besar. Ini kan baru sampel Pak ya, dari SD. Apa ada program-program ke depannya masih di door to door ya setelah Selanjutnya Bapak Muhammad Yusuf Itu kami Siwa. bagus untuk dilaksanakan, apalagi kalau ditunjang dengan anggaran yang tersedia ada, bisa saya rasa itu ditindaklanjuti ini sosialisasi ini, kemudian bisa ditindaklanjuti, kemudian mengadakan sosialisasi langsung ke sekolah, ke anak-anak sekolah usia dini, SMP atau menengah atas, dengan catatan tersedia anggaran. Sekali lagi. Tujuannya dan maksudnya seperti apa? Kami mengadakan sosialisasi keselamatan pelayaran ini selain amanah dari Kementerian Perhubungan khususnya dari Jenderal Perhubungan Laut untuk mengadakan sosialisasi, dan harapan kami dengan adanya sosialisasi keselamatan pelayaran, masyarakat akan bertambah pemahamannya tentang keselamatan untuk berlayar, khususnya yang kita sasar itu adalah nelayan-nelayan yang memang rawan untuk kecelakaan di laut. Karena nelayan ini biasanya dia cukup anti dengan alat keselamatan yang katanya pamali lah, ada alat keselamatan di atas kapal. Jadi makanya kita melalui pendekatan sosialisasi, kemudian juga kita undang pengajar SD. Itu tujuannya supaya kita bisa menyambungkan lisan kita ke anak-anak yang usia dini, karena yang usia dini biasanya lebih bisa menjelaskan ke orang tua mereka bahwa keselamatan itu penting. Biasanya begitu. Itu yang sasaran utama kami, untuk menyadarkan dan lebih menyadarkan lagi yang sudah sadar akan keselamatan pelayaran itu berlaku. Terus ada juga menarik dari Sebandung dari Basarnas tadi Pak, selain call center 155 ya Pak ya, apa ada semacam langkah-langkah yang perlu dipatuhi oleh nelayan-nelayan supaya selamat di laut Pak? Ya, pertama kali ya memang seharusnya kita untuk nelayan-nelayan itu sebelum mereka melaut, pastikan dulu alat keselamatannya. Itu yang utama. Ingat bahwa kita mencari nafkah bukan untuk diri kita pribadi sendiri, ada keluarga kita yang menunggu di rumah. Jadi keselamatan utama itu yang kita tekankan dari kantor Sabandar unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Siwa. Itu barangkali yang bisa saya